Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Ekonomi kelas 12. Nah, pada KBM hari ini, kita sudah memasuki semester genap. Di awal semester genap ini, kita akan melanjutkan pelajaran akuntansi, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini ada beberapa sub pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenal transaksi-transaksi perusahaan dagang. Yang kedua, tahap pencatatannya bagaimana, tahap pengiktisaran, tahap pelaporan. Tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan hampir sama dengan perusahaan jasa, hanya ada tambahan sedikit akun-akun nanti yang membedakannya. Nah, sekarang kita masuk dulu yang pertama, mengenal transaksi perusahaan dagang. Seperti kita ketahui, perusahaan dagang banyak kita jumpai di sekitar kita. Di mana perusahaan dagang itu kegiatannya hanya membeli barang dari pemasok atau produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa melakukan perubahan bentuk aslinya. Nah, itu yang kalau di sekitar kita, perusahaan dagang ini bisa kita temui di Panen atau Star dan lain-lain. Nah, di sini karakteristik perusahaan dagang yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa ada 4. Yang pertama, adanya akun pembelian, akun penjualan, dan persediaan barang dagang yang dijual, ada stoknya. Jadi ini tidak ditemui di perusahaan jasa. Memperoleh laba atau rugi dari selisih antara harga pembelian dan harga jual. Apabila harga jualnya lebih besar daripada pembelian, maka perusahaan akan memperoleh laba. Apabila harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian, maka perusahaan rugi. Kalau sama, maka akan pulang pokok. Yang ketiga, ada akun persediaan awal dan akhir nanti. Yang keempat, adanya perhitungan harga pokok penjualan. Jadi yang keempat-empat ini tidak ditemukan di perusahaan jasa, tapi ada di perusahaan dagang. Lanjut. Sama seperti perusahaan jasa, setiap transaksi yang terjadi bisa dilakukan secara tunai atau secara kredit. Nah, apabila dilakukan secara kredit, biasanya pada perusahaan dagang terdapat beberapa syarat, yaitu N/30. Ini jangka waktu pelunasannya 30 hari. Ada 2/10. Kalau 2/10, apabila dilunasi dalam waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan 2%. Apabila lewat dari 10 hari, potongannya hilang. Nah, ini yang kedua, ini sama, 1% kalau dilunasi dalam waktu 15 hari setelah tanggal transaksi. Jangka waktunya 30 hari. Ini 30 ini bisa berubah tergantung perjanjian, ada 45 hari, 60 hari, 90 hari, tergantung berapa persennya juga. End of month, artinya jatuh tempo pelunasan utang yang tadi di akhir bulan, tanpa adanya potongan. Kalau N/10 berarti 10 hari setelah akhir bulan, tidak ada potongan. Jadi yang ada potongan hanya yang ini. Ini syarat. Yang berikutnya syarat penyerahan barang, ini cukup dipelajari aja, dibaca nanti di internet juga bisa. Nah, ini seperti kemarin, ilustrasi ini jangan. Ini inti dalam pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, ini kemarin harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban, dan free kemarin. Nah, ada tambahan yang tidak ada kemarin. Ini pembelian, retur penjualan, potongan penjualan, ini tambahan. Ada 6 tambahan akun. Ini 3, penjualan, retur, potongan. Jadi pendapatan, kalau di perusahaan jasa istilahnya pendapatan, kalau di perusahaan dagang istilahnya penjualan. Nah, ini pembelian. Kalau yang dibeli barang dagangan, maka akunnya pembelian. Kalau yang dijual barang dagangan, maka akunnya penjualan. Setiap barang yang dibeli atau dijual, biasanya kadang-kadang ada potongan. Nah, ada juga retur. Retur ini kalau barang yang kita beli rusak atau barang yang kita jual rusak, maka akan dibelikan oleh konsumen atau oleh pembeli. Nah, ini beban. Beban-beban seperti kemarin ada beban gaji, listrik, maka beban-beban ini diharapkan pengeluarannya sedikit. Makanya dia istilahkan dengan di jempol. Jadi yang ini saldo normalnya di debit,
UMP ini kemarin saldo normalnya di kredit. Ini harus selalu dipahami. Atau tidak bisa memahami dalam bentuk ilustrasi jari, bisa juga dalam bentuk tabel. Jadi ditekankan lagi di sini. Nah, ini sama kayak kemarin di video sebelumnya juga sama, tapi ditambah sedikit lagi di sini pembelian, penjualan dan potongan penjualan ditambah. Ditegaskan lagi kalau akun-akun perusahaan dagang itu hanya ada 2, pembelian dan penjualan. Nah, setiap pembelian pasti ada retur, pasti ada potongan. Setiap penjualan ada retur, ada potongan, ada beban angkutnya. Nah, ini. Sekarang saya akan menyampaikan atau memberikan ilustrasi contoh transaksi analisis dan jurnalnya. Ini transaksi-transaksi yang saya sampaikan ini adalah transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Tanggal 4 Januari, toko ABC membeli barang dagangan dari UD Setia sebesar 800.000, syaratnya 2/10 N/30. Karena yang dibeli adalah barang dagangan, maka pembelian bertambah debit 800.000, utang dagang bertambah kredit 800.000. Jurnal umumnya, kalau pembelian dekat garis, cara penulisannya, kalau kredit agak masuk ke dalam. Jadi dibaca pembelian pada utang dagang sebesar Rp800.000. Yang kedua, tanggal 5, transaksi tanggal 5, UD ABC membayar beban angkut atas pembelian barang dagang tanggal 4. Nah, beban angkut pembelian bertambah 75.000 debit, kas berkurang kredit 75.000. Maka jurnal umumnya beban angkut pembelian pada kas sebesar Rp75.000. Transaksi yang berikutnya masih berhubungan dengan tanggal 8. Tanggal 8, UD ABC menerbitkan nota debit. Nah, nota debitnya adalah pengurangan utang kepada UD Setia sebesar 100.000. Nah, utang dagangnya berkurang di debit 100.000, retur pembelian bertambah kredit 100.000. Maka jurnalnya utang dagang pada retur pembelian sebesar Rp100.000. Tanggal 12 Januari 2020, UD ABC membayar pelunasan kepada UD Setia atas transaksi tanggal 4. Nah, ini karena tadi ada retur di tanggal 8, seharusnya utang kita 800, karena ada barang rusak, jadi utang kita karena kita membayar, utang dagang kita berkurang 700.000. Nah, karena dibayar tanggal 12, dibeli tanggal 4. Kita lihat, kita hitung, mulai setelah tanggal transaksi berarti tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti baru 8 hari. Kalau kita lunasi dalam waktu 10 hari, maka mendapatkan potongan 2%. Karena baru 8 hari, maka dapat potongan 2% dari 700.000, 14.000. Jadi uang yang kita keluarkan bukan 700.000, tapi dikurangi dengan potongan. Jadi 686.000. Nah, jurnalnya utang dagang 700.000 pada kas sebesar 686.000 dan potongan pembelian 14.000. Jadi cara penulisannya diperhatikan ya, debit dekat ke garis, kredit agak masuk ke dalam. Apabila lewat dari masa potongan, misalnya dilunasi tanggal 20, maka potongannya hilang. Jadi utang dagangnya berkurang 700, kas juga berkurang 700 di kredit. Nih, utang dagang pada kas Rp700.000. Nah, sekarang saya sajikan lagi transaksi penjualan. Misalnya tanggal 14 2017, UD ABC menjual barang dagang kepada UD Sehat 500.000 dengan syarat ini. Apabila nanti UD Sehat bisa membayar utangnya atau UD ABC menerima utang dari UD Sehat di bawah 10 hari, maka akan diberikan potongan 2%. Karena secara kredit, berarti piutang dagang bertambah 500.000, penjualan bertambah kredit 500.000. Maka jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar Rp500.000. Tanggal 15 Maret
UD ABC membayar beban angkut pembelian. Membayar beban angkut penjualannya 150.000. Maka beban angkut pembelian bertambah debit, kas berkurang kredit 150. Maka beban angkut pembelian pada kas sebesar 150.000. Berarti dijual tanggal 14 ya. Tanggal 16 Maret ada nota kredit. Nota kredit ini adalah pengurangan piutang karena barang ada yang rusak. Nah, retur penjualan bertambah 60.000, piutang dagang berkurang di kredit 60.000. Jadi jurnalnya retur penjualan pada piutang dagang sebesar 60.000. Tanggal 20 Maret UD ABC menerima pelunasan dari UD Sehat. Nah, tadi transaksi penjualannya tanggal 12. Kita hitung setelah tanggal 12, apakah mendapat potongan atau tidak. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi masih dalam masa potongan, maka akan diberikan potongan kepada UD Sehat sebesar 2%. Jadi piutang dagang yang kita terima, ya, piutang dagang kita berkurang di kredit 440. Kas yang kita terima tidak sebesar 440 karena kita memberikan potongan penjualan kepada UD Sehat. 2% dari 440.000. Jadi kas yang kita terima dari UD Sehat, yang menerima UD ABC ya, yang membayar utangnya UD Sehat. 431.200. Kenapa piutang dagang yang kita terima hanya 440.000 bukan 500? Karena tadi ada returnya 60.000. Kas 431.000, potongan penjualan 8.800 pada piutang dagang 440.000. Apabila UD Sehat melunasi lebih dari 10 hari, maka kas yang diterima oleh UD ABC full 440.000. Kas bertambah debit 440.000, piutang dagang berkurang kredit 440.000. Jadi jurnalnya kas pada piutang dagang sebesar Rp440.000. Nah, transaksi-transaksi yang saya sajikan ini jurnalnya pasti seperti itu. Hanya yang berubah adalah angkanya. Nah, pendidikan karakter yang saya tekankan di tahap pencatatan ini nanti adalah harus teliti, tekun, disiplin. Teliti 0 berkurang 1 atau 0 bertambah 1 fatal dampaknya. Harus tekun. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan materi awal kita di semester genap ini mudah dipahami supaya bisa memahami materi-materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.